berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Mas Atas silahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ananda Muhammad Ferdi, Andika Maulana, Anissa Valenia, Anindya Indonesia. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai kita speaking dulu ya, biar tambah semangat. Kita speaking kok konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Anak, kalian pernah menghadapi berbagai masalah tidak? Pernah tidak? Permasalahan tentang perbedaan pendapat, pernah apa tidak? Nah, ketika kalian mengalami perbedaan pendapat, kalian butuh solusi. Nah, solusi itu kita bisa lihat dengan petunjuk dari Al-Quran ya. Kita itu diajarkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Ulil amri yaitu pemimpin ya. Jadi ulil amri itu adalah pemimpin ya. Dengan mentaati kita akan hidup dalam kedamaian ya. Kita akan hidup dengan teratur, dengan damai, tidak ada perselisihan. Ketika kita mentaati aturan Allah, mentaati aturan yang benar, kita akan membangun karakter kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah, mari kita jadikan ketaatan ini sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah adalah contoh yang terbaik bagi kita untuk memahami ajaran Al-Quran dan hadis. Ya. Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, dengan mengikuti ajaran ini kita akan terhindar dari kesesatan, ya, akan terhindar dari perbuatan yang buruk atau tercela. Jadikan semangat untuk mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai motivasi kita setiap harinya. Nah, anak, coba kalian bayangkan di sekolah kita ada peraturan kan, seperti membuang sampah di tempatnya, terus apa lagi, berangkat tepat waktu. Kita disuruh untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah. Jadi yang pertama, berangkat tepat waktu. Yang kedua, dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Ketiga yaitu patuh dan taat pada bapak ibu guru. Selanjutnya kalian harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab ketika diberikan PR ataupun tugas yang lainnya. Nah, jika kita semua patuh pada aturan ini, suasana belajar kita pasti akan lebih tenang, lebih nyaman. Nah, tapi kalau kalian tidak taat peraturan, ya, maka apa yang terjadi? Nah, maka sekolah akan tidak nyaman. Di sekolah itu tidak nyaman, tidak damai. Ya. Itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberikan kita aturan, yaitu apa?
amri, taat kepada Rasul. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kehidupan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat mengambilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pentingnya kompetensi yaitu kalian memahami kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kehidupan hadis, sehingga dapat menampilkan perilaku yang semangat dalam belajar, semangat dalam apa? Semangat dalam kehidupan sehari-hari, semangat dalam menjalankan perintah Allah. Anak coba perhatikan poin yang ada di depan ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini adalah suratnya. Coba kalian baca bareng-bareng. Ayo, kita dulu. Kandungan surat An-Nisa ayat 59 ya, halaman 6. Ini adalah Quran surat An-Nisa. Artinya dibaca oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad dan ulil amri. Terima kasih sudah membacakan artinya. Jadi itu tadi adalah arti Quran surat An-Nisa ayat 59. Artinya yaitu kalian disuruh untuk taat. Taat itu apa? Patuh kepada siapa? Kalian disuruh untuk patuh kepada siapa? Allah. Terus kepada Rasul. Terus kepada ulil amri. Taat kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya. Ya, salah satunya tadi betul, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib apa tidak? Wajib. Wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapat dosa ya. Dalam perintah Allah. Selanjutnya taat kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. Ya, kita disuruh untuk patuh kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Meneladani Nabi Muhammad. Ya, semua ada di Nabi kita teladani atau kita contoh atau kita tiru. Selanjutnya taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Dan ulil amri itu adalah pemimpin. Kita disuruh untuk taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan sesuai ajaran yang ada di Al-Quran. Selanjutnya, ketika kalian mendapati sebuah perbedaan, kalian pernah apa tidak mendapati sebuah perbedaan? Pernah? Ketika kalian mendapati sebuah perbedaan, maka kalian lihat di ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran itu terdapat banyak sekali petunjuk-petunjuk tentang masalah yang kalian hadapi ya. Kalian lihat ini adalah surat
Dalam surat An-Nahl ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada siapa? Ya, kepada siapa? Ya, jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Siapa yang tahu? Kitab Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perbedaan, ya. Digunakan untuk pembeda, ya, pembeda dari yang apa yang salah dan yang benar, ya. Pembeda mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa? Misal mencuri itu tidak boleh, itu adalah larangan. Tentunya yaitu perintah. Nah, dalam Al-Quran kalian diperintahkan untuk apa? Sholat. Banyak sekali perintah-perintah yang harus dilakukan, yaitu belajar, ya, mencari ilmu itu wajib. Jadi yang semula tidak tahu menjadi tahu, itu adalah belajar. Tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi, yaitu petunjuk bagi manusia, ya, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kedudukan hadis adalah Al-Quran. Nah, yang pertama, hadis sebagai penjelas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci atau lebih jelas. Nah, maka merupakan sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang pertama itu apa? Jadi sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Sumber yang kedua yaitu hadis. Hadis itu seluruh perkataan, perbuatan, akhir siapa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Selanjutnya itu, jadi hadis digunakan sebagai penjelas dari perbedaan yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Selanjutnya yaitu perilaku semangat dalam meneladani kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 54. Nah, yang pertama yaitu meneladani Rasulullah. Jadi semua yang bersandar di Nabi kita harus meneladaninya. Maksudnya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bagi orang yang beriman, kita juga harus mentaati pemimpin-pemimpin. Nah, selanjutnya kita akan membuat proyek, ya, proyek yang akan dikerjakan oleh kalian. Nah, belum dikerjakan akan dibagi kelompok. Kelompok 1 absen 1 sampai 6, ya. Dan kelompok 4 absen 19 sampai 24, ya. Ini ada kosong, kalian isi jawaban kalian. Nah, nanti akan dibuat poster. Ya, ini adalah kelompok 1, silakan. Nah, ini adalah kelompok 4. Nah, kalian akan membuat proyek, ya. Proyeknya adalah sebuah poster bahkan kesimpulan dari materi tadi, ya. Nanti setelah jadi hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil proyek kalian. Satu saja, setiap kelompok maju 1. Nah, ini akan cari kesimpulan dari materi tadi akan membuat simpulkan tadi materi kamu tulis di sini surat ayat 59. Siapa saja silakan kalian itu melakukan proyek kalian.
Silakan maju ke depan. Panduan Surat An-Nisa ayat 59. 1. Umat Islam wajib taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, dan ulil amri. 2. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang diterima oleh semua orang. 3. Terhadap ulil amri, apabila pemimpin pemerintah itu benar, maka wajib ditaati. 4. Masyarakat haruslah menerima perintah Islam dan mendukung para pemimpin yang adil. Contoh penerapan kandungan Surat An-Nisa ayat 59. 1. Berani membela yang benar. 2. Rajin sholat dan mengaji. Pendidikan Rasul dan ulil amri. 1. Sebagai perantara atau penghubung antara Allah dan umat Islam. 2. Sebagai pembawa wahyu dari Allah dan penjelas pemerintahnya. 3. Ulil amri harus ditaati selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sekarang silakan untuk kelompok 3 selesaikan hasil proyeknya dibuka kelas. Silakan. Panduan Surat An-Nisa ayat 59. 1. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. 2. Perintah untuk mengembalikan urusan hidup kepada aturan Allah dan Rasul jika terjadi perbedaan pendapat. 3. Ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasul. 4. Ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Contoh penerapan kandungan Surat An-Nisa ayat 59. 1. Jika terjadi perselisihan, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran yang sudah mahir. 2. Mengembalikan semua urusan dalam hidup kepada aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjukan Rasul dan ulil amri. 1. Sebagai perantara atau penghubung antara Allah dan umat Islam. 2. Sebagai pembawa wahyu dari Allah dan penjelas perintah-perintahnya. 3. Ulil amri harus ditaati selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan hasil kalian dikumpulkan. Coba kumpulkan ya. Ini hasil dari kelompok 1 ya. Ini mendapat nilai 90. Ya, teman-teman. Untuk kelompok 2 ini juga mendapatkan 95. Untuk kelompok 3 ini mendapat nilai 80. Untuk kelompok 4 mendapat nilai 80. Dari pembelajaran tadi, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Ya, silakan. Apa sih kesimpulannya? Kandungan Surat An-Nisa ayat 59 adalah 1. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. 2. Perintah untuk mengembalikan urusan hidup kepada aturan Allah dan Rasul jika terjadi perbedaan pendapat. 3. Ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasul. 4. Ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Contoh penerapan Surat An-Nisa ayat 59 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketaatan ini bersifat mutlak dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, terima kasih kepada Mas Angga yang sudah memberikan kesimpulan. Sekarang dari sini siapa yang berani beri kesimpulan? Ya, silakan dibaca. Menyatakan dan memperkuat apa yang benar menjelaskan
Iya, terima kasih. Selanjutnya siapa yang berani menyimpulkan? Yaitu adalah kesimpulan kita dari hari ini ya. Nah, sekarang itu kegiatan evaluasi. Nah, nanti guru akan bertanya, kalian yang menjawab. Ketika guru membacakan soal, yang bisa menjawab angkat tangan. Saya Bu, ya. Apa kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64? Ya, silakan. Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya, selanjutnya. Soal selanjutnya, contoh perilaku semangat mendalami Al-Quran dan hadis. Ya, Bu. Ya. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami makna dan menerapkan dalam kehidupan. Ya. Betul. Ya, soal selanjutnya, jelaskan fungsi hadis. Silakan. Menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterapkan di dalam Al-Quran. Iya, betul. Sudah betul semua, sudah paham ya. Selanjutnya, itu kegiatan mengerjakan soal sumatif. Ya, untuk menguji seberapa paham kalian memahami tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, anak silakan soalnya dikerjakan dengan teliti. Ya. Udah selesai atau belum? Ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Anak, hari ini kita akan mempelajari kandungan Quran An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59